tambah makan, bisa apa, bisa pokoknya fasilitas hotel lah. Ternyata nggak habis-habis itu, dikonversi ke bak, dapatnya 11.000 bak. Nah saya sampai pulang itu masih tersisa 1.800 bak. Itu nggak bisa diambil karena nggak bisa diuangkan. Kita hanya disuruh belanja di hotel ini. Nah itu dia. Kita lihat ini. Langsung video ini ya. Oke. Kedatangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Terima kasih banyak. Suara ayam jago di mana tuh? Bunyi terus. Iya. Dari mana Pak? Iya Pak. Kita terus. Iya. Lagi Pak. Iya. Assalamualaikum. Dari sana. Pak itu juga lama. Ini yang bahannya ya. 40 begini dari sana. Saya paling empat. Nah, ini dari Singapura, Denny ya. Oke. Ya, jadi kita ya. Ada sertifikat untuk konsumsi batu berkota. Tetapi saya lupa itu. Saya juga diberi bupati ini panasnya. Ya, tolong kalau mau bicara tolong dikunci dulu. Suara ini sengaja tidak saya kunci mati ya. Nah, ini adalah saya dan istri. Nah, ini adalah manajemen daripada Asia ya. Ini adalah Telenonton. Ini ya, ini Vice President ya, Vice President. Nah, ini Direktur Asia Singapura dan ini Direktur ya Romeo. Ini direktur untuk Filipina dan Thailand ya. Dan ini adalah direktur untuk Australia ya. Dan ini adalah Scott ya. Ini adalah bagian laboratorium ya. Nah ini kalau nggak salah dari mana ya. Ini adalah direktur Taiwan. Nah ada general manager yang nggak ada, masih ada beberapa ya. Nah ini saya dipanggil sebagai yang tertinggi untuk Asia, Malaysia dan Singapura untuk Chiang Mai retreat ya, jadi dikasih penghargaan lah oleh perusahaannya, luar biasa ya. Ya ini kita naik tuk-tuk kata Anda, ini ya, ini dari Australia ya, jadi saya banyak. Nah ini Julia Ku ya, ini adalah direktur untuk seluruh Asia Pasifik, jadi termasuk New Zealand dan Australia ya. Jadi 10 negara itu ada di bawah kawasan beliau, Julia Ku ya. Beliau bermarkas di Taiwan ya. Dan sekarang saya bisa chatting setiap saat sama dia. Nah ini adalah dari Singapura ya, leader ini saya. Ini juga dari Singapura. Dan ini ada dari Australia ya. Ini ada emaknya sebetulnya nggak nampak. Ini juga dari Australia ya. Nah, ini dia. Dan saya semua ini sudah berteman semua. Jadi ini luar biasa ya. Nah ini naik tuk-tuk ya, kayak kita ya oplet lah ya, transportasi kota ya.
Nah, kita ini 150 dibagi 10 berarti ada 15 tuk-tuk yang disewa khusus untuk kita. Setengah hari ya keliling, ada 4 wisata dan pasar. Itu kita bermain lah, main namanya racing ya. Nah, ini hebatnya seluruh manajemen ikut. Termasuk Taylor Norton juga ikut, tapi Taylor Norton itu satu grup dengan Taiwan ya, mereka ada di sana. Luar biasa ya. Nah, ya ini tadi Taylor. Nah, inilah dia. Ya, ini dia menceritakan bahwa kita memang berbeda tapi tidak berbeda sesungguhnya karena kita sama visi. Nah, beliau sendiri ini tim beliau nih. Ini tim beliau dalam tuk-tuk racing ya, kita berlomba. Nah, alhamdulillah tim kita yang paling pertama selesai untuk hadir dan sampai di ruangan kita ya disuruh melukis payung ya. Nah, terserah impi, tapi berkaitan dengan ridho. Nah, ya. Nah, inilah jadi tema daripada apa yang disampaikan oleh Taylor Norton itu adalah the next version of you. Nah, itulah intinya. Kira-kira versi Anda berikutnya apa? Jadi kita ini harus berubah. Jangan tahun ke tahun begitu aja kehidupan. Artinya Anda tidak berubah. Nah, makanya itu harus di-set di awal. Ya, dari kehidupan. Anda mau kemana? Ya, the version of you-nya kapan? Nah, itulah dia. Anda 1 tahun yang ke depan Anda bagaimana? Jadi bukan sebulan 2 bulan ya untuk membentuk kehidupan. Banyak orang jalankan MLM 1 bulan tidak ada hasil dia berhenti cari lagi. Nanti masuk ke sana 2 bulan berhenti lagi. Akhirnya sampai tua hanya begitu-begitu aja ya. Jadi rupanya untuk menjalankan itu harus Anda pilih sesuatu yang bagus. Kendala pasti ada, tapi yang paling penting itu adalah meningkatkan versi kita itu sendiri. Jangan hanya mau kayak begitu aja ya. Nggak mau presentasi. Ya selama-lamanya dipertahankan tidak bisa presentasi. Ya maka kita akan begitu-begitu aja. Masuk orang, masuk kita, orang keluar, kita keluar. Orang berubah, kita begitu juga. Nah jadi dia cerita tentang dirinya sendiri dan Asia. Itu intinya. Jadi Anda 1 tahun yang akan datang bagaimana? Anda 5 tahun yang akan datang bagaimana? 10 tahun yang akan datang bagaimana? Nah itulah dia yang harus di-set sejak awal ya. Nah makanya dia bilang tema daripada apa ini adalah the next version of you. Nah saya untuk membantu Anda saya bantu dengan bahasa Inggris ya. Nah versi Anda berikutnya bagaimana? Itulah temanya ya. Jadi artinya peningkatan diri. Nah ini dia cerita. Ini adalah dia 15 tahun yang lalu. Dia punya ada 6 anak, 1 cuma perempuan anaknya. Jadi ada 6. Ini anaknya, ini istrinya. Nah, apa yang terjadi ya dari itu? Nah, inilah dia. Ini bapaknya ya, Ferdis Norton. Dia tanya kita ya, berapa usia ayahnya? Ya, berapa usia ayah ketika dia memulai Asia? Jadi kalau kita tahu ini kita tidak perlu kecewa ya. Kita udah tua, ternyata tua itu udah badan, pikiran kita tetap bisa muda. Nah, kita lihat nih. Nah, inilah dia. Dia cerita tentang ayahnya Ferdis Norton, kemudian Asia Foundation background dan experience. Nah, ayahnya itu bekerja pensiun bukan di usia 57. Ya, dia bekerja selama 57 tahun di 15 buah perusahaan. Jadi ayahnya sebelum mendirikan Asia ini, dia bekerja di 15 perusahaan. Apakah dia pindah-pindah? Enggak. Dia bukan masalah pindah-pindah. Dia tuh punya target. Dia pegang satu usaha, dia tanya dulu, ini perusahaan ini mau dikemanakan? Apa targetnya? Nah begitu targetnya sampai, berarti dia selesai tugasnya di sana, dia ambil lagi kesempatan lain. Nah apalagi targetnya, sampai targetnya, dia tantang lagi dirinya, dia pindah lagi ke perusahaan lain, buat target baru. Nah selama karirnya tidak ada 15 buah perusahaan yang dia tekunin itu tidak mencapai target. Semuanya target awal begitu dia gabung, selesai di perusahaan itu sampai targetnya. Jadi itulah dia memang ahli memperbaiki manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah rusak. Perusahaan-perusahaan yang sudah tidak punya daya saing. Disitulah dia masuk. Jadi dia bukan sembarang pindah ya. Kita tuh pindah karena tidak suka. Nah, itu yang berbeda ya.
kalau dia suka mengerjakan pekerjaan itu, seolah-olah memang pekerjaan dia sampai target, dia tantang lagi dirinya. Nah, dia di waktu itu 57 tahun dia berkarir di 15 perusahaan, barulah pada saat itu usia dia 70 tahun. Jadi ayahnya memulai ya, Asia ini sebetulnya belum mulai bukan marketing, dia membeli lagi 2 perusahaan yang sudah rusak, perusahaan yang sudah bangkrut, yaitu 2 perusahaan, yaitu biochemistry yang sedang meneliti air garam, yaitu penelitian yang kita presentasikan terus di dalam Discover Asia, yaitu penemuan daripada 3 saintis yang menemukan adanya molecule of life dalam kehidupan kita yang disebut dengan redox signaling molecule. Nah, karena memang sudah temukan tapi nggak bisa dibuat, diciptakan di luar tubuh. Nah, 2 perusahaan itulah yang terus meneliti ya itu dan terus gagal gitu ya. Nah, Ferdi juga waktu nggak ngerti sama kali, nol ya, tapi dia terus belajar ya bagaimana mengelola. Nah, dia beli. Nah, dia awalnya sebetulnya perusahaan itu minta suntikan dana dan dia masuk ke dalam untuk memperbaiki manajemen kayak perusahaan-perusahaan sebelumnya. Namun apa yang dia pikirkan, dia bukan masuk sebagai manajemen tapi 2 perusahaan itu dia likuidasi, dia beli. Nah, dia gabungkan menjadi satu, itulah dia Asia Global yang kita berada di bawahnya. Nah, itu adalah tahun 2005. Ya. Nah, 2 tahun manajemen dia perbaiki, disitulah ya Asia redox signaling molecule itu pertama kalinya bisa distabilkan. Nah, di awalnya tidak lama-lama banget, hanya 3 jam teman-teman, 3 jam bisa bertahan, hilang lagi. Akhirnya bertahan sampai 8 bulan. Nah, disitulah mulai dipasarkan, berarti barang ini sudah bisa dibawa ke mana-mana. Nah, sekarang kita ketahui sudah bisa bertahan 18 bulan. Nah, inilah dia. Jadi dari nol, berarti betul-betul berdirinya 2 tahun dia masih dalam riset, belum memulai, tidak menjual. Baru tahun 2009 dia mulai memasarkan redox signaling molecule ke seluruh Amerika dan Kanada, kemudian Eropa ya di waktu itu. Nah, inilah sejarahnya, ini patut kita. Nah, saya sendiri sekarang 60, masih 10 tahun di bawahnya Perdis. Kita tidak membuat sesuatu tapi kita sudah langsung run ya, bisa berjalan langsung menjualnya. Tentu pasti ada kendala-kendala apalagi di Indonesia ya. Nah, kita masih dalam proses regulasi. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa menikmati kebebasan untuk sebagai sebuah perusahaan tidak lagi legal ya, insya Allah ini. Nah, kemarin kita juga langsung tanya, beliau hanya bisa jawab sedikit lagi karena segala hal itu tergantung pemerintah Indonesia. Apa persyaratan, perusahaan sudah lengkapi semua. Nah, itu kira-kira gambarannya teman-teman tentang bagaimana the version of Asia diawali ya. Nah, jadi ini dia. Nah, ini saya bantu teman-teman. Ayah tak pernah berhenti bekerja. Nah, itu dia ya. Jadi memang dia workaholic ya. Jadi dia selalu menemukan breakthrough daripada dirinya ya. Nah, tadi saya katakan dia pindah 15 perusahaan bukan karena gagal, bukan menolak, tapi karena apa yang ditargetkan dicapai. Karena dia berada di tingkat top manajemen ya. Jadi tugasnya adalah membawa perusahaan itu kepada pertumbuhan. Bila itu capai, dia tantang lagi dirinya yang lebih besar, berhenti lagi, tantang lagi yang lebih besar. Nah, untuk mencapai versi berikut dirinya. Nah, dia mencari jati diri untuk mencari dirinya yang sebenarnya. Terus belajar, tantang diri. Jadi Anda yang harus menantang diri Anda sendiri, bukan upline, bukan perusahaan, bukan Asia, tapi diri kita sendiri. Karena inside motivation itu jauh lebih besar daripada outside motivation ya. Nah, disitulah makanya Anda harus believe. Nah, kalau Anda tidak believe ya kayaknya nggak mungkin itu jalankan apapun. Karena kalau sudah believe, apapun, nyawa pun bisa kita korbankan ya kalau kita believe. Nah, maka banyak orang ya dalam mempertahankan agama mereka ada istilah syahid ya.
Artinya nggak ada lagi yang lain dari itu. Kalau mati ya syahid. Ya itulah dia. Nah Anda berjuang itu, ini datangnya belief. Kalau Anda ada belief ya nggak ada. Anda tidak akan berjuang keras. Jadi keyakinan diri Anda dulu yang harus temukan. Kalau kita sudah yakin, barulah kita akan merasa memiliki. Nah contohlah ya, orang memperjuangkan sesuatu. Jadi kalau Anda sudah yakin tidak ada yang lain. Yang apa? Nah contoh Anda bekerja. Ya Anda yakin dengan bekerja itu Anda bisa menghasilkan kehidupan keluarga. Nah Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Anak sakit pun ditinggal. Ya kan? Orang tua pun ditinggal. Banyak orang malah meninggalkan anak istri pergi untuk bekerja. Kenapa? Belief. Sehingga semuanya ditinggal gitu ya. Nah, ini yang apa? Jadi kita bekerja, sakit istri pun ditinggal. Apapun. Nah, kadang-kadang kita diklaim Zoom Pak, aduh saya ada pesta Pak, nggak bisa hadir. Berarti Anda belum belief. Nah, jadwal yang hanya kita kerjakan 1 kali atau 2 kali sehari, Anda pun tidak bisa atau kita pun tidak bisa tepat. Sekali datang, sekali tidak. Berarti belief Anda belum kuat. Kalau Anda bekerja, apapun terjadi Anda tinggalkan. Nah mampu nak Anda melakukan seperti itu? Kalau belum mampu, berarti belief Anda belum 100%. Ya, coba bayangkan. Saya dulu bekerja, kadang jam 7 pagi udah pergi, pulang malam, kadang jam 9 malam, itu dilakukan. Tapi income hanya segitu-gitu aja. Nah kalau saya bandingkan saya bekerja di Asia ini, saya Zoom pagi, saya Zoom sore, Zoom malam. Itu pun hanya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Berarti kalau di total hanya 3 jam. Dibandingkan saya bekerja 12 jam sehari. Nah yang 12 jam tidak membuat saya kaya. Tapi yang 3 jam ini bisa merubah kehidupan saya. Nah dari situlah belief. Ya. Nah contohlah kita ini member di tim saya hampir 300 ya yang hadir pagi ini hanya 25 orang. Nah itulah ya yang terjadi ya. Nah mereka nanti kalau tidak sukses dia bilang waduh Asia nggak bagus, saya nggak berhasil. Memang mereka belum kerjakan, ya kan? Nah mereka belum kerjakan. Inilah dia. Jadi ini dulu teman-teman. Kita harus believe. Yakin nggak Anda bisa berubah? Kalau nggak yakin, ya Anda lebih baik tinggalkan gitu ya. Cari yang Anda believe, ya. Nah dari situ kita belong. Kalau udah belong nggak ada. Kalau Robert Kiyosaki belong ini sama dengan apa namanya iman. Anda mulai beriman. Iman itu keyakinan yang kokoh. Ya, kalau kita udah beriman, apapun bisa Anda tinggalkan. Dia pesta, ya bukan dia yang pesta, orang lain. Kalau orang lain yang pesta kan bisa Anda atur sore. Kita Zoom namanya jam 4. Ya Anda datanglah pestanya jam 5, jam 11. Kan orang pesta biasanya kalau di kita jam 11. Tapi banyak kita menjadikan kambing hitam semua. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena Anda belum believe sehingga tidak ada merasa bilang. Kalau ini tak dicipta, jangan berharap belong. Karena apalagi become. Ya, maka di Asia tidak, tujuannya bukan untuk dapat umroh. Bukan untuk dapat mobil. Bukan untuk dapat rumah mewah. Tapi become. Karena become kita masing-masing berbeda. Contoh Ibu Tiwi, dia mau bikin pesantren, ya, atau apa? Nah, berbeda kan? Nah, ada orang yang tujuannya bikin rumah mewah. Ada orang tujuannya kebebasan, bisa keliling dunia. Ya, setiap kita ini mempunyai become yang berbeda. Nah, itulah cuma medianya apa. Maka kalau kita sebuah perusahaan tujuannya apa? Rumah mewah atau mobil. Kita sudah punya mobil ya. Nah, banyak orang begitu mobilnya, rumahnya dapat, bisnisnya game over. Ya, untuk beli minyak mobil pun nggak ada. Itu banyak multi level yang masih ditekunin oleh kita-kita di Indonesia, ya. Dan mereka berfokus, ya karena tujuannya mobil, ya mobil dapat. Nah, kemudian game over dia bangun lagi. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian tidak lama mobil yang didapat pun dijual lagi untuk kehidupan. Kembali lagi. Nah, mereka leader. Nah, kadang-kadang susah untuk dipahami. Nah, itulah dia. Kita enggak become, betul-betul legacy, ya, kita presentasi ya, yaitu income legacy. Nah, kalau income legacy sudah terbangun, Anda bisa beli rumah, nah, kalau Taylor mengatakan, ya mobil apapun yang Anda idamkan bisa Anda beli. Itulah kata si Perdi. Rumah kayak apa yang Anda bisa beli. Anda mau beribadah kayak apa, Anda bisa penuhi. Kalau Anda sudah become. Nah, tentunya perlu waktu untuk mencapai itu semua. Nah, jadi itu yang paling penting ditanamkan.
Jadi kata si Perdis, what is the next version of you? Nah, kita masing-masing ini apa versinya? Apa tujuan Anda? Ya. Jadi apa versi diri Anda berikutnya? Makanya kita kan merancang kemarin ada 8 langkah untuk menjalankan Asia. Nanti kita ulang-ulang lagi dan itu harus dibuat ya dan harus dikerjakan setiap hari. Tidak perlu besar. Yang paling penting itu adalah konsistensi. Tini, banyak orang menjadi terjelembab karena dia memulai dari sesuatu yang besar. Jadi kerjakanlah dari sesuatu yang kecil. Umpamanya, Anda nggak harus memprospek 10 orang sehari. Anda mulai untuk mencoba, umpamanya mengontak 1 orang aja per hari. Anda lakukan umpamanya untuk 2 minggu pertama. Anda mampu nggak mempertahankan itu? Tiap hari Anda kontak 1. Nah itulah kita mulai dari yang kecil. Ya, jadikan itu kebiasaan. Karena yang merubah kita bukan keinginan kita, tapi kebiasaan kita. Maka buatlah kebiasaan kita mengarah menuju harapan kita yang terbesar. Nah, karena ingat 46% apa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah sudah menjadi kebiasaan. Sayangnya kebiasaan itu tidak selalu yang bagus. Tidak selalu yang mengarah kepada the next version of you. Contohnya ya di tetangga saya itu yang sudah pensiun, apa mereka lakukan? Ya main domino ya dari sore sampai pagi. Itu kan tidak merubah kehidupan, malah membuat kesehatan mereka terperosot. Ya. Nah, mereka pensiun tidak lagi mau memikirkan suatu usaha yang lain. Kalau kita ajak dia saya nggak ngerti, saya udah pensiun, saya udah tua ya. Nah itu banyak alasan-alasan kita di Indonesia. Sedangkan Perdis di umur 70 tahun baru memulai usaha sendiri. Biasanya dia bekerja kan dengan perusahaan lain. Barulah di umur 70 tahun baru dia punya usaha sendiri. Nah ini luar biasa ya teman-teman ya. Kalau kita pensiun di umur 58 sudah tidak ada yang mau dibuat. Nah inilah makanya Indonesia menjadi lambat, tingkat daripada entrepreneur kita tuh rendah yaitu 0,02%. Itu menurut WHO. Kalau Singapura itu 6%. Nah, jauh kan bedanya. Nah, inilah makanya perlu kita apakan apa versi diri kita yang berikutnya. Ya, mungkin apa yang sampaikan tidak seperti Perdis ya, minimal Anda dapat. Makanya itulah retreat berikutnya Anda harus hadir ya. Nah, dia bilang ya tadi itu. Nah, tanya diri Anda, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Tentunya ini karena Anda melakukan Asia. Kenapa Anda melakukan Asia ini? Mengapa Anda melakukan Asia? Itulah intinya. Harus tahu why Anda apa. Kalau Anda tidak punya why, hanya sekedar ikutan, kayaknya sebentar lagi kita ini akan berhenti. Ya nggak kuat. Kenapa? Why-nya nggak jelas. Jadi inilah yang perlu kita bangkitkan dari hari ini, pikirkan kembali ya apa why-nya. Nah, apapun di dunia ini kalau tidak berubah akan punah. Nah, beliau mencontohkan Apple. Kenapa Apple adalah pasar nomor 1 di dunia saat ini untuk smartphone ya. Nah, dia mulai dari generasi 1 ya, sekarang sudah versi 15 teman-teman. Terus berinovasi. Kita masih tahulah Nokia ya yang dulu bangga bahwa itu dikatakan telepon seluler ya sejuta umat. Nah, semua orang pakai Nokia ya dulu. Sekarang Nokia kemana teman-teman? Ya, kemana Nokia? Ya, hilang begitu saja ya. Kemarin digeser oleh BlackBerry. Nah, BlackBerry tidak berinovasi. Mana BlackBerry kita sekarang? Hilang ya, begitu besar pasarnya, hilang teman-teman. Nah sekarang yang lama bertahan adalah Android ya, kemudian iPhone. Nah nggak mungkin sekarang kalau Anda dulu saya beli pertama tuh di iPhone 4 itu harganya 8 juta ya, kecil mungil gitu ya, waduh udah bangga banget ya 8 juta. Kemudian timbul lagi versi baru, dari versi 4 saya beli versi 6 ya. Nah di versi 6 saya jual yang versi 4 HP-nya hanya tinggal 500.000. Nah beli lagi versi 6 itu sudah 12 juta. Ya biasa kan harganya. Tetap iPhone.
tetapi versinya sudah berubah, terus berubah, ya. Nah, dulu kita iPhone 6 sudah lama, sekarang tidak jadi kebanggaan lagi, iPhone 15. Nah, kenapa? Memang versinya berbeda, kemampuannya berbeda, semua hal berbeda. Nah, mampu nggak diri kita meniru iPhone ini? Jangan kita hanya versi 2 melulu gitu ya. Nah, inilah kita bekerja begitu aja. Nah, itulah membuat kehidupan kita tetap saja begitu. Nah, Anda melakukan sesuatu itu jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, lakukanlah sesuatu yang berbeda di Asia. Memang kita memang sudah berbeda gitu ya. Nah, tinggal kitanya berbeda enggak melakukannya. Itu yang paling penting. Nah, dia ulang lagi tentang ayahnya ya. Bagaimana Asia mulai ya. Nah, kemudian jika Anda tahu siapa Anda dan ingin menjadi apa, nah itu yang paling penting, Pak. Nah, itu yang harus kita gali dulu, ya. Nah, tentunya dari situlah kita itu menginformasikan siapa Anda sekarang. Nah, Anda harus tahu kalau kita di rank harapan hidup Anda adalah 10. Nah, kalau hitung 1, Anda di 10 angka yang kontinuum ini, kita berada di mana? Apakah di angka 1, angka 2, angka 3? Nah, kalau Anda angka 1 atau angka 2, nah sebaiknya setahun yang akan datang sudah terjadi perubahan, Anda menanjak mungkin ke angka 3, ke angka 4. Nah, dari situlah kalau tidak Anda tahu di mana Anda berjalan, Anda tidak tahu kemajuan. Anda sampai di mana karena ukurannya nggak ada, patokan dasarnya nggak ada. Nah, ini yang paling penting kita sadari, dan ini memberikan Anda arah yang benar. Nah, ini dia bilangkan. Jadi kalau Anda berjalan tidak ada tujuan, Anda sampai juga tapi entah di mana-mana. Tapi kalau Anda berjalan ada tujuan, Anda tahu sampai di mana. Ya, kalaupun ada kendala, Anda akan cari jalan untuk keluar dari kendala itu. Anda yang paling penting. Contohnya kami di Pekanbaru nih kalau mau berlibur ke Sumatera Barat. Apa kendala utama? Jalan ke sana terjal. Kalau di musim hujan itu ada banyaknya tanah longsor. Nah, ketika Anda berjalan ada tanah longsor. Tujuan Anda adalah Padang. Nah, kebanyakan orang bukan mutar balik, tapi mencari jalan, tidak menempuh longsor itu, tapi mencari jalan yang memutar, yang paling penting sampai di Padang. Jadi kita tidak memperhatikan jalan longsornya, tapi menghindari, itu akan terjadi. Dan itu untuk kami di Pekanbaru sering, dan Pekanbaru dan Padang itu sering sekali terjadi. Tapi tidak menjadi halangan, tetap aja transportasi. Nah, kayak gitulah kalau Anda sudah tahu di mana Anda sekarang, dan mau kemana Anda, tentu kendala di belakang ini bisa kita prediksi, bisa kita hindari, bukan menjadi halangan. Nah, kebanyakan kita, kan kayak tadi, ada kendala tolak orang ya pulang. Ya, ada longsor ya langsung pulang. Ya, Anda tidak akan pernah sampai di Padang. Nah, disitulah yang penting Anda cari jalan baru. Mungkin yang apa itu adalah kita. Ya. Nah, jadi sekarang Ferdis bilang bahwa bagaimana kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Baru kita bisa saling membantu ya. Kalau kita udah ada tujuan, sama tujuan, disitulah untuk menjadi versi terbenar dari diri kita sendiri. Ingat, dari diri kita. Walaupun kita sama, satu tim, tapi visi kita, tujuan kita tidak sama, tapi kendaraan kita sama. Ya. Nah, ini yang mungkin kita tujuannya bagaimana anak kita nanti bisa sekolah di tempat-tempat yang prestis di dunia dengan menggunakan ya hasil-hasil daripada Asia. Atau Anda nanti di usia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tidak memikirkan lagi sumber income, tapi sudah ada passive income atau legacy income dari Asia. Tidak begitu lama teman-teman. Saya jadi dosen 28 tahun ya. Ini mungkin 3 sampai 5 tahun. Ya, nilainya jauh berbeda. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan, berapa orang pun kita tetap hadir. Nah, jadi inti daripada yang dikatakan tadi adalah Anda believe, belong, dan become. Nah, itulah yang kita bawa dalam konsep namanya next level marketing. Nah, inti dalam next marketing level ini adalah sebuah ajaran ya. Ajaran itu butuh waktu. Itulah yang disebut ajaran oleh Ferdis, yaitu
ethos. Nah, kita sudah dapat juga bimbingan dari Lizaimi ya, dari Aziz tentang ethos. Tapi Anda dapat ambil videonya, cari aja Ferdis Norton tentang ethos ya. Nah, di YouTube-nya ada. Nah, dari situ kalau Anda tidak pandai bahasa Inggris, gunakan terjemahan. Kemarin sudah saya ajarkan bagaimana video-video yang berbahasa asing itu bisa keluar tag-nya berbahasa Indonesia. Nah, itu kemarin sudah kita ajarkan. Jadi tidak ada alasan lagi, jangan jadikan tidak pandai bahasa Inggris itu menjadi alasan Anda tidak belajar gitu ya. Tetapi sekarang ini, di zaman sekarang, tidak ada yang tidak mungkin. Tool-toolnya yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda nonton YouTube, nah nanti Anda harus menggunakan fasilitas menterjemah di YouTube. Kalau Anda belum juga paham, kontak orang yang mengundang Anda atau kontak saya. Nah, kemudian ada di kita ini ada dari Alan Noble, ada website, ada video. Nah, video-video yang dibuat oleh Alan Noble tidak ada di YouTube, tetapi di dalam saya lupa. Dan itu kalau kita di Indonesia nggak bisa dibuka karena perintah Indonesia blok itu situs. Nah, makanya di HP Anda harus digunakan VPN untuk membuka situs-situs yang diblok. Nah, ini kan itu semuanya adalah dalam rangka jangan, wah saya nggak ngerti, udah selesai gitu ya. Tapi dicari jalan, ditanya gitu. Itulah the next version of you. Jadi jangan kekurangan itu Anda bertahan di situ. Tapi cari jalan kayak air ya, kayak air yang terbendung. Dia tidak pernah memikirkan bendungan. Dia terus saja mencari jalan keluar. Jadi bukan menjadi alasan. Nah, kebanyakan kita adalah menjadi alasan. Nah, inti daripada next level marketing itu ada 3. Yaitu di mana tidak ada uang di situ teman-teman. Tapi kalau 3 ini Anda lakukan, uang akan mengalir deras kepada kita. Nah, banyak di antara kita jalankan network marketing hanya uang. Nah, kalau uang nanti banyak cara-cara yang tidak akan kita halalkan gitu ya. Nah, jangan sudah rekrut orang biarkan. Ya, hanya Anda biarkan aja. Nah, Anda juga berdosa memasukkan orang ke sini, orangnya sudah aktif, Anda nggak pernah hirau lagi, gitu ya, dengan orang itu. Nah, Anda mau sukses juga. Kalau orang berbuat, salahkan. Nah, selama hidup kita tidak akan pernah sukses karena selalu menyalahkan orang lain, ya. Nah, makanya disinilah diajarkan di dalam pembelajaran ethos yang salah satu yang paling penting dipahami adalah humility. Ya, kita harus mempunyai konsep ini tertanam dalam diri kita, yaitu humility. Nah, Anda lihat apa itu humility sebetulnya dari gambar ini udah Anda bisa lihat apa itu humanity. Kira-kira ya ada yang mau komentar dari gambar ini apa artinya kira-kira tanpa kita definisi dari gambar ini apa arti humanity? Silakan kalau ada yang mau komentar supaya interaktif. Peduli dengan orang lain. Iya, 1. Luar biasa Pak Wiji. Jadi ini dia. Ini Anda lihat nih, ini ada orang tua udah tertatih-tatih berjalan. Anda sebagai anak muda yang apa? Ya, tanpa diminta bantu. Bukan kita minta sesuatu dari dia. Nah, itulah humility. Jadi ini sudah digambarkan. Kira-kira kalaupun kita nggak pandai bahasa Inggris, kita udah tahu lah. Humility itu ini gambarnya. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan inilah dia. Merasa punya kemanusiaan, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang siapa saja. Nah, kalau Anda masih mandang-mandang ini apa saya ini tak, maka disitulah kita membatasi diri kita untuk sukses. Ya. Nah, lihat. Nah, yang kedua adalah kindness. Nah, Anda lihat nih dari gambar ini kira-kira Anda apa itu kindness? Ada yang bisa beri komentar lagi? Silakan, ini tidak dikunci. Kalau Anda ngomong buka kuncinya, silakan aja, nggak ada salah, nggak ada benar. Anda lihat ini. Gambar itu sudah menggambarkan kindness. Ada yang bisa komentar? Apa itu kindness kira-kira dari gambar ini? Iya, kebaikan. Iya. Kebaikan atau kebaikan. Ya, kebaikan yang tulus, ya. Tulus, bukan dibuat-buat. Betul. Ya, makasih Pak Abduh. Itulah, dari sini sudah nampak. Nah, ini sengaja saya tidak potong, karena ini memang presentasi beliau, walaupun dia kabur, bukan kaburnya yang masalah, kita intinya yang penting. Ya, nah ini, ya. Nah, dari situ dia.
kebaikan ya, yang tulus ya. Nah, yang ini kita kupas lagi ya. Tadi sebetulnya ada satu lagi ya, humility. Nah, apa itu humility? Nah, itu digambarkan oleh Ferdis lagi, yaitu ini bahasa Inggrisnya, kita usahakan bahasa Indonesianya. Nah, inilah penilaian yang akurat terhadap diri sendiri. Jadi bukan kepada orang lain, teman-teman. Diri kita, mengenal dirilah konsepnya. Jadi bukan kepada orang lain dulu, tapi kepada diri sendiri. Jadi jangan berharap orang lain berubah, downline Anda berubah. Kalau Anda berharap downline Anda berubah, baru Anda berubah, selamanya kita gagal. Anda dulu yang berubah. Anda ingin apa? Orang hadir, Anda aja nggak hadir. Sekali-sekali hadir, kali tidak. Ya gimana orang mau ikut Anda? Ingat tadi ada saya putar video dari General Manager Asia Malaysia, yaitu Pak Andrew. Kata-katanya adalah downline itu mengikuti apa yang dilakukan oleh upline, bukan apa yang dikatakan oleh upline. Nah, ingat itu ya. Jadi apa yang dilakukan upline, itulah yang akan diikuti oleh downline kita. Nah, itu yang paling penting. Jangan berharap Anda undang orang ke Zoom, Anda sendiri nggak hadir. Nanti ditanya, kamu hadir? Duh, gimana Anda mau sukses gitu ya. Nah, makanya Anda hadir. Hadir itu dengan sepenuh hati gitu ya. Bukan hanya sekedar hadir, Anda hidupkan gambar, Anda pergi. Nah, itu juga mau tak mau secara sennya, ya downline Anda tahu gitu kan. Anda tahu gitu. Nah, jadi itu ketulusan itulah. Anda kenali diri Anda dulu ya. Nah, berikutnya yang kedua apa? Pengakuan atas kesalahan dan keterbatasan. Nah, ini yang harus kita akui. Siapa? Ya diri kita. Nah, apa kelemahan kita? Apa kesalahan kita? Ya, buka aja. Jangan bertahan gitu ya. Nah, disinilah nanti orang akan menilai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, nah Anda harus keterbukaan terhadap pandangan dan gagasan orang lain. Jadi kalau waktu Anda follow up, makanya bukan kita yang berkoar-koar. Tetapi banyaklah bertanya, kita mendengarkan aspirasi mereka, apa kesulitan mereka, dari situlah Anda nanti memberikan solusi ya. Banyak sekali nanti, waduh saya nggak punya uang. Nah ada tim saya yang hadir sejak saya gabung, hadir Zoom. Yang dia punya cabaran, anaknya punya cabaran kesehatan yang luar biasa. Tapi sampai sekarang dia bilang nggak ada uang untuk bergabung. Dan dia, saya lihat punya mobil, punya rumah. Hadir terus. Nah tadi malam saya bilang, sebetulnya kalau Bapak mau dan Bapak orang kesehatan, tinggal aja cari orang yang punya masalah kesehatan, Bapak tawarkan produk ini, kan orang itu tidak butuh bisnis. Jadi Bapak masuk atas nama Bapak. Oh begitu ya Pak. Nah inilah dia. Jadi kita pandang, kita apa masalahnya. Jadi sebetulnya bukan uang yang masalah. Ya. Nah di sini bisa Anda gabung dengan ya tanpa uang, seperti saya dan Pak Wiji. Pak Wiji tahu saya tahu Pak Wiji gitu. Tapi terus saja kita ada. Pak Guslin, saya tahu mereka nggak ada usaha hanya di sini gitu ya. Tapi terus saja berjalan dan saya yakin kita ini yang seperti itu pasti sukses. Jadi bukan uang. Robert Kiyosaki dia bilang uang itu ide. Sekarang Anda yang nggak punya ide. Nah itu. Jadi jangan kambing hitamkan Anda. Karena Anda tidak punya uang itulah kita berbisnis. Betul kan? Dan di Asia ini sangat memungkinkan Anda dengan modal air ludah saja. Tapi Anda kenal tidak diri Anda? Anda punya tidak hubungan dengan orang lain? Anda mau tidak menolong orang lain? Itu dulu. Bukan mencari orang saya punya bonus. Nah itulah yang salah. Setelah menggabung Anda tinggal cari lagi orang baru. Tidak terbina. Itu banyak di antara kita udah rekrut orang. Tapi tidak terbina. Nanti yang disalahkan orang itu nggak aktif, orang tuh Anda aja nggak aktif, hanya merekrut saja gitu ya. Nah inilah yang perlu kita tanamkan terhadap diri. Jadi penilaian humility ini pada diri sendiri dulu ya. Nah berikutnya menjaga prestasi dan kemampuan dalam perspektif. Nah Anda setelah perspektif Anda, perspektif itu pandangan Anda terhadap ASEAN, jaga ini prestasi. Nah, pertahankan. Sekarang Anda apa? Masih associate. Tingkatkan menjadi yang kedua adalah menjadi apa Pak Wiji? Peringkat yang kedua? Director. Ya, director dulu.
Jadi bagi yang masih associate, jadi jangan sampai 6 bulan associate melulu, berarti Anda nggak ada prestasi. Ya, hadir Zoom, tapi Anda tidak melakukan. Jadi belajar aja nggak cukup. Knowledge, kata Einstein, nothing. Ya, knowledge itu tak ada guna, kata Einstein. Tetapi yang paling penting adalah knowledge yang Anda buat action. Kadang-kadang tanpa knowledge Anda action lebih penting daripada knowledge. Nah, kebanyakan kita, Pak, tolonglah Pak, saya mau belajar dulu. Belajar apa lagi gitu ya? Marketing saya banding-banding dulu. Nah, itu yang banyak ya. Nah, ingat teman-teman, jaga prestasi. Nah, tidak perlu besar. Tolong bertahan pamannya director. Director itu ada satu kiri, ada satu kanan yang akunnya hidup. Itu dulu syaratnya. Setelah itu Anda tahankan, usahakan Anda menjadi director 300. Bukan hanya sekali sentuh, tapi setiap minggu itu director 300. Ada 300 kiri, 300. Ada 3 orang yang belanja di kiri, ada 3 orang belanja di kanan. Pertahankan itu. Ya, jadi bukan 300-nya, tapi orangnya. Nah, ini kan perlu pembinaan, perlu prestasi. Nah, kemampuan Anda juga perlu ditingkatkan. Nah, dari sini jangan dari awal tergantung dengan upline melulu. Ya, bukan upline tidak mau. Upline kan kembangkan lagi, dia ingin besar, bukan kita saja gitu. Nah, belajarlah segera, begitu upline Anda serius, lagi rekrut Anda, dia punya antusias kepada Anda, di saat itulah momentum Anda ada. Nah, upline Anda juga nilai sudah sekian, ya dia akan berfokus lagi kepada bola yang sudah bergerak. Nah, kita tidak akan bertumpu kepada dinding yang didorong-dorong. Jadi kita akan sangat semangat bila bola itu sudah mulai bergulir, ibaratnya itu sudah mudah didorong. Jadi kita sama-sama, jangan hanya upline. Ini bukan bisnis upline, ini bisnis kita gitu ya. Upline itu wajib nolong kita, tapi wajib nolong kita atau wajib membantu kita. Perlu diingat, upline kita bukan pembantu kita. Nah, ini yang terbalik pola pikir kita. Ya, wah, upline dapat duit dari saya. Nah, berarti Anda nggak paham marketing plan, ya kan? Kecil sekali dari Anda, tapi gulirannya lah yang paling penting. Nah, ini ya, ini downline bisa lebih besar, bisa. Jadi kalau itu masih tertanam, kayaknya kita nggak layak hidup di muka bumi ini. Apapun kita tergantung sama orang. Ya, Anda naik pesawat, kalau Anda hitung Garuda dapat untung, ya Anda nggak jadi naik pesawat, ya kan? Tapi manfaat yang Anda dapatkan jauh lebih besar dari untung yang Anda berikan ke Garuda umpamanya atau ke Lion. Karena Anda dalam sekejap sampai di mana sehingga Anda bisa bekerja potensi. Hasil Anda lebih besar dari apa yang didapat Garuda dari kita. Kenapa Garuda besar dapat? Karena penumpangnya banyak. Jadi banyak kali sedikit, dia hasilnya besar. Jadi bukan kita tidak naik pesawat pun tidak ada apa-apa, Garuda terus dia jalan. Nah, samalah Anda nak masuk Asia besar aja gitu ya. Upline Anda terus berjalan, Lizaimi terus besar, Pak Sam terus besar gitu ya. Jadi jangan Anda menghitung itu ya. Kalau Anda hitung kayaknya nggak layak untuk hidup di muka bumi ini. Ya, yang paling penting kita malah memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Nah, saya malah dulu diajarkan orang yang berutang di bank bunga besar itu, wah nggak bagus. Nah, ada orang memandang terbalik. Wah, saya lebih enak bunga besar, saya bisa memberikan manfaat kepada bank, bisa orang lain bisa banyak. Nah, berbeda kan? Nah, sehingga dia bisa dengan nyaman menikmati hutangnya karena dia menganggap menolong orang. Itu ya. Bukan wah dia bunga yang besar saya tersiksa. Nah, tersiksa itulah yang dapat gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda harus mulai tunjukkan prestasi, tidak perlu besar-besar tapi step by step Anda bergerak. Nah, coba evaluasi diri kita udah berapa lama di Asia, apa prestasi tertinggi Anda, apa prestasi yang bisa Anda capai setiap minggu. Tanya diri masing-masing gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, apakah Anda punya harga diri yang rendah? Nah, ini kan perlu dinaikkan. Ya, perlu dinaikkan. Nah, jangan mau menjadi harga diri yang rendah. Walaupun kita rendah, jangan pula kita menganggap diri kita rendah. Nah, itulah self-talk yang akan memunahkan kita. Yang akan menetap kita pada keadaan itu. Ini harus kita lihat ya, semuanya pada diri kita, bukan pada orang lain. Ya, yang keenam juga, ya kita lihat mengutamakan nilai-nilai dari semua hal yang
termasuk orang lain. Kan kita lagi. Jadi kita menerima nilai-nilai pembelajaran darilah menghargai orang lain. Walaupun salah, mungkin kita memandang salah, orang lain memandangnya benar. Makanya kalau ada presentasi, nggak perlu salah dia, nggak usah dibenarkan. Biarkan aja begitu. Ya orang nangkapnya berbeda. Mungkin Anda tidak termotivasi. Tapi orang lain karena kata-kata itu akan termotivasi. Gitu ya. Nah kita dalam presentasi ada berapa tuh? 7 orang ya. Nah Anda nggak usah hadir aja. Masing-masing punya kekuatan. Bukan enaknya yang mau kita cari. Tapi nilai-nilai inilah yang kita mau tangkap. Ya. Nah ini ya. Kita kan sekarang presentasi sore itu sudah setiap hari 1 orang, termasuk Pak Wiji di tim kita sudah ada di dalam itu. Jadi yang paling penting konsisten, Anda ambil positifnya, negatif lupakan. Ya, nah inilah kita ambil nilai. Inilah arti humanity di dalam next level marketing. Nah yang berikutnya genuine compassion. Anda lihat gambar ini, ada yang bisa komentar apa kira-kira makna dari ini tanpa kita menerjemah dari gambar ini? Silakan. Apa artinya genuine compassion? Ada yang bisa berikan masukan? Simple kompensasi, simple pendapatan, Bang. Saya, iya, oke. Betul. Bersatu menjalin, iya. Banyak hal ya. Padahal menjalin kekuatan, persaudaraan gitu loh, Pak kayaknya. Ya, Pak. Nah, ini kan ada berbeda, ada putih, ada hitam, mungkin ini kayak lebih tua, ini lebih muda. Iya. Nah, kan nampak banyak makna dari gambar ini ya. Nah, inilah. Saling menguntungkan Pak Aladin, saling menguntungkan. Betul. Nah, banyak ya persepsinya. Nah, kita lihat di sini ya. Kasih sayang. Ya, jadi ini nampak ya kasih. Kalau orang kayak gini kayaknya betul-betul kasih sayang. Kalau salam gitu aja. Kadang-kadang saya lihat ya dulu saya sekolah anak saya kan di sekolah swasta ya. Itu memang nanti waktu datang gurunya bersalaman dengan murid ya salam. Tapi saya melihat wajah gurunya itu tidak tulus. Hanya salam itu. Tidak ada kasih sayang. Pernah tidak terjadi seperti itu Bu Tiwi? Ada sekolah yang nonjolkan di sekolahnya sekolah hebat, anaknya pulang ditunggu, datangnya ditunggu. Iya, sekolahnya nggak nanya-nanya juga karena ini nggak ada Pak. Jadi guru yang nunggu itu hanya lepas sesak Pak, hanya salam lepas-lepas. Anaknya nggak ada dapat kasih sayang. Pernah nggak kita melihat seperti itu? Pernah. Kita juga pesta kawin ya, ada anaknya kawin kita datang. Kita lihat itu tuan rumah itu salaman dengan orang Pak. Orang yang bosnya dengan kita biasa kayak apa dia nyalam Pak. Ini tidak nampak Pak. Betul kan? Tidak hangat Pak. Sambutan. Nah disitulah yang harus kita belajar sekarang Pak. Kita harus tulus ya. Kasih sayang sejati. Dan 2 konsep dasar yang diajarkan oleh Ferdis. Jadi intinya apa? Kita yang berubah. Betul ya? Kita yang berubah. Bukan downline. Bukan perusahaan. Bukan orang lain. Diri kita. Nah lihat. Nah, ini dia gambarkan. Ya ini, kasih sayang adalah rasa kepedulian yang muncul ketika kita dihadapkan pada penderitaan orang lain dan merasa termotivasi untuk melihat penderitaan itu terobati. Cocok nggak dengan produk Ridok ini kita jalankan Pak? Betul ya? Inilah dia. Jadi apakah tujuannya orang tuh masuk kita dapat uang dan naik peringkat? Mana naziro. Betul kan? Bukan itu. Tapi kalau orang ini Anda laksanakan, orang itu terbantu, Anda dapat uang nggak? Dapat. Tapi kalau ini saja Anda lakukan, Anda jual, kemudian Anda ya begitu. Nah, contoh yang pernah saya kemukakan, orangnya cancer, Anda jual, kemudian tidak pernah disentuh, sampai dia mati hanya minum 2 botol, padahal sudah 2 bulan. Itu salahnya pasien atau kita Pak? Kita. Kenapa? Genuine compassion kita nggak ada. Betul kan? Genuine compassion kita nggak ada. Peduli kita nggak apa. Ya begitu ya bonusnya udah masuk. Selesai. Jadi kalau Anda jalankan MLM hanya bonus. Selama itulah kita tidak akan dapat kepuasan. Mungkin bonus besar.
tapi Anda tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena Anda tidak ada rasa ingin menolong orang. Nah, bahagia enggak Bu Tiwi? Bu Tiwi bukan dokter, bukan ahli medis, orang konsultasi kesehatan kepada Anda. Bahagia enggak? Bahagia Pak, Apalagi saya dulu mau jadi dokter nggak kesampean, sekarang jadi tabib saya tiap pagi sampai malam. Bukan tabib lah, artinya ini Bu, kita menebarkan kasih sayang untuk orang sembuh, betul enggak? Kita tidak jadi tabib, kita tidak jadi dokter, tetapi kita menjadi penyembuh karena ini, betul ya? Karena ini, betul ya? Saya bahagia tadi pagi tadi ya sebelum Zoom. Melayani apa? Betul. Ya, Sebelum ya. Zoom ada telepon dari jaringannya Ibu Tiwi. Saya rasakan Pak dari Ibu Aceh. Tiwi itu Pak. Ya, dari Pak Aceh dia bilang saya belum serius Pak, mohon maaf. Tapi saya sudah mulai mengarah menjalankan Asia. Saya tunjukkan saya beli produk yang lebih banyak bukan untuk dijual tapi untuk orang tua saya yang sudah kena jantung yaitu umur 83. Tapi nah pagi tadi dia konsultasi ke saya gitu ya. Orang tuanya masih serangan jantungnya itu hampir tiap hari. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, enak nak kira-kira menerima seperti itu Pak Wiji? Teman-teman Pak Ketut ya. Kita bukan dokter. Mantap. Betul kan? Nah, inilah dia yang harus kita jaga. Bukan hanya keseimbangan kiri dan kanan. Nah, Ferdis mengatakan kalau Anda hanya jalankan Asia, hanya Anda menyeimbang-imbangkan kiri dan kanan, kayaknya Anda tidak dapat tuh versinya dari Asia gitu loh. Anda nak nangkap versi saya, dia bilang. Paham ya? Inilah dia yang harus kita hayati betul ya. Jadi jadilah kita networker yang berhadap. Ya, kalau Anda prospek orang, kalau tidak setuju jangan dipaksa-paksa Pak. Ya, kemukan. Nah, seperti saya setiap hari itu 100 SMS baru untuk berkenalan. Dari 100 itu dapat saya 5 sampai 20 orang setiap hari. Di awalnya saya tidak cerita tentang bisnis, hanya kenalan yaitu yang sudah kita ajarkan dan itu saya lakukan tiap hari Pak Wiji. Ya. Nah, dari tadi terkumpul Pak, kalau sudah ada 100 atau 200 orang yang sudah terkumpul mau nyimpan nomor, baru saya kemukakan ide tentang terbuka enggak peluang untuk pertama kesehatan, yang kedua adalah keuangan. Saya kirim lagi pesan. Belum cerita tentang ridho. Itu langkah kedua saya. Nah, setelah langkah kedua itu tersaring lagi dari 100 itu ada 10 sampai 20 orang yang mengatakan yes. Baru saya ajak lagi, bisa enggak? Nah, pertama saya telepon dulu Pak. Saya tidak langsung bagi link. Boleh enggak saya telepon? Nah, telepon baru saya cerita. Nah, baru saya undang dia ke Zoom. Mau enggak saya undang ke Zoom? Tidak mau? Oh, kira-kira bagusnya kirim saya lagi video. Saya kirimkan video 7 menit, kemudian video tergantung apa yang dia inginkan. Kalau saya Pak kirim tag, itu ada tag yang sudah saya kirim tag Pak. Itu saya bikin lagi channel yang baru untuk itu. Nanti saya pantau. Itulah yang saya follow, itulah yang saya lakukan setiap hari. Ya. Jadi tidak maksa-maksa orang gitu ya. Nah, ini semalam saya dapat dari Bandung, dia senang sekali. Aduh, saya senang kali cara Bapak ya ini dan mulai komunikasi telepon dan sudah hadir di Zoom sore kemarin. Nah, ada 2-3 orang. Terus setiap hari seperti itu. Nah, jadi yang penting Anda terus move ya, move ya. Nanti ada masanya bottleneck itu akan terbuka. Kadang-kadang nanti bertubi-tubi orang masuk. Sekarang berbulan-bulan nggak ada orang masuk. Itulah Tuhan menguji kita. Sejauh mana ini tertanam dalam diri kita. Itulah dia genuine compassion. Nah, jadi Ferdis juga pembaca. Nah, ini kita lihat ya. Dari sini kita melihat. Maka kita juga harus mulai membaca. Saya alhamdulillah ini dalam bulan ini selesai 1 buku. Ya. Nah, awal ya. Nah, nanti akan saya ajarkan teman-teman. Nah, saya belajar kemarin tuh behavior. Nah, yang paling baik itu kita harus ada bentuk gambar Pak, apa yang harus kita lakukan. Itulah pencatatan. Nah, karena kalau Anda berbuat sesuatu membaca saja gitu ya Pak Wiji ya, membaca, Anda baca tiap hari tapi nggak ada catatan, itu kurang berkesan karena apapun dia harus mata Anda harus terlibat. Version.
Itu dia. Nah, saya sekarang buat. Hari ini saya baca berapa? Kemarin saya dari di atas pesawat pun saya baca, Pak. Kebetulan AirAsia itu bisa wifi di dalam itu sangat terbatas gitu ya. Sebetulnya wifi-nya untuk jualan mereka. Mereka kan jualan makanan di dalam itu. Nah, itu kita bisa pesan melalui wifi-nya. Jadi di atas pesawat tuh wifi hidup, Pak. Khusus tuh. Nah, saya bisa baca, Pak, di atas pesawat. Karena buku saya kan elektronik semua. Nah, saya satu hari itu dalam pesawat tuh 10-20 lembar tetap membaca gitu. Nah, ini saya tanam sekarang. Kebiasaan saya adalah membaca. Nah, kalau kita membaca paling parah lah, artinya 1 buku sebulan. Setahun udah berapa buku, Pak Wiji, teman-teman? Luar biasa. 12 buku kan? Nah, Ya. kata Brian Tracy, kalau Anda baca saja 1 buku 1 bulan selama 2 tahun, kata Brian Tracy, Anda kadar ilmu Anda sama dengan 1 master. Karena kata Brian Tracy, master itu paling bisa kurikulum master di seluruh dunia itu paling-paling baca 50 buah buku, Pak. Itu udah hebat tuh. Saya juga kuliah di S2 dulu nggak sampai itu 50 buah buku S2-nya. Nah, Brian Tracy bilang kalau Anda mau membaca 1 buku aja sebulan, berarti 2 tahun Anda menjadi seorang master terhadap ilmu. Nah, pelajarilah tentang ilmu kita nih, tentang human, ya, tentang network marketing, tentang marketing, ya, tentang Asia. Pelajari aja. Itu yang saya tekunin sekarang, Pak Wiji. Dan itu tercatat. Nah, cara-cara itu nanti kita akan ajarkan lagi dalam training-training kita berikutnya. Pelan-pelan. Ini ajaran ya. Jadi ini bukan hanya sekedar jalankan MLM. Ya. Nah, itu. Jadi nanti tim saya harus menjadi pembaca yang ulung. Setuju? Setuju, Pak. Banget Setuju ya. setuju. Nanti kita bikin pantauannya. Setiap hari Anda baca berapa halaman. Setiap hari. Dan itu penting ternyata. Nah, Anda kalau lihat ini, di depan saya ada papan tulis, Pak. Nah, di situ saya tempel semuanya. Nah, itu baru saya beli papan tulisnya. Karena membaca itu. Nah, jadi inilah dia. Nah, Ferdi sendiri tidak lepas dari membaca, Pak. Jadi dia sendiri membekali dirinya. Ini salah satu yang dia baca adalah Fearless Heart. Apa itu kira-kira? Dia buku ini hati. Nah, ini mendukung lagi visi Yang tak apa takut, tadi? Pak. Next level marketing. Betul kan, Pak? Karena next level marketing itu adalah perkara siapa Anda gitu, meningkatkan versi. Dia baca buku-buku yang mengarah ke sana. Hati yang tak takut bagaimana? Nah, ini judul bukunya Hati yang Tak Takut. Bagaimana keberanian untuk berbelas kasih dapat mengubah hidup Anda. Ini, Pak, berbelas kasih ini, ya. Jadi Ferdi sendiri nggak lepas dari membaca, Pak. Taylor ya, Taylor Norton. Jadi dia tunjukkan di dalam presentasinya ada buku. Yang dia. Nah, ini bukunya ini pengarangnya dari Stanford Medicine. Ya, ini kan medicine lagi ya. Tapi bukan cerita medicine, gitu kan? Ini luar biasa. Nah, ini dia. Apa isinya? Nah, di situ tadi ada compassion ya, tadi ceritanya. Ini buku ini banyak bercerita tentang compassion. Apa itu? Ya, kasih sayang ya. Nah, ini meringankan hati kita dan mengangkat stres kita. Nah, mengangkat artinya membuang ya, bukan mengangkat tinggi gitu ya. Membuang. Jadi jangan Anda stres. Orang menolak jangan stres. Karena niat tadi. Kenapa Anda stres? Karena Anda mikirkan bonus. Betul kan? Wah, ini enggak closing nih, saya enggak naik pangkat gitu ya. Tetapi ada, kasihan ya orang ini belum terbuka gitu. Doakan. Ya, doakan supaya hatinya terbuka gitu ya. Nah, meringankan kita, hati ya, ini artinya kita ya tulus saja gitu. Nah, dan mengangkat stres kita, jangan stres menghadapi orang. Nah, ini kebanyakan kita stres gitu ya, ada sedikit stres gitu ya. Nah, yang kedua membuat kita lebih sabar. Nah, ini intinya dan memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini kan kembali lagi diri kita dan orang lain. Nah, orang-orang yang kita prospek, ya, orang-orang di lingkungan kita, ya. Nah, kemudian membuat kita tidak terlalu kesepian dan takut. Nah, ini karena kita ini suka menolong orang, ya kita menjadi tidak sepi, ya. Hati kita tidak beku,
tidak gersang gitu ya, karena kita selalu berbagi gitu ya. Jadi saya sekarang Pak Wiji kalau tidak prospek orang sehari itu sesuatu yang hilang gitu loh Pak. Jadi bukan masalah kita duit, tapi udah kebiasaannya, udah habit gitu loh. Kalau tidak kontak orang, nggak ada hadir di Zoom, aduh sesuatu yang hilang dari tubuh saya gitu. Jadi nggak berat jadinya. Pekerjaan yang berat itu nggak ada. Karena itu semuanya pikiran. Kalau Anda bekerja karena tekanan, nah seperti dulu saya dosen, nggak ikhlas, berat Pak kerjanya gitu. Tapi teman-teman yang happy aja tuh kerja tiap hari. Nah itulah makanya dari situlah saya berhenti, ini nggak passion saya gitu. Bukan kerjaan yang nggak bagus, tapi saya udah nggak passion gitu Pak. Nah jadi saya merasa terpaksa. Karena apa? Karena keuangan sajalah saya bekerja. Kalau nggak kerja saya nggak dapat duit. Nah itu yang masalah Pak. Jadi kita bertahanlah seumur hidup dengan pas-pasan itu, ya. Nah jadi ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Berikutnya adalah jadikanlah kita lebih banyak mendapat manfaat dari kebaikan orang lain. Nah, sudah pasti Pak, kalau kita baik, nah contohlah di jalan ya ada orang yang dia mulai aja Anda yang negur, dia pasti baik karena Anda. Jangan berharap orang yang negur kita. Mulai aja, ya. Saya di mana aja di atas pesawat, ada duduk di mana-mana. Kemarin dalam pesawat ada 2 kali kita nggak sama duduknya dengan istri, terpisah. Ya saya senang terpisah itu. Kenapa? Ada orang lain di samping saya. Minimal saya ngomong. Ya kemarin tuh ada pulang dari Chiang Mai ke Thailand, saya duduk dengan seorang orang NGO dari Inggris ya yang sedang bekerja di Taiwan sebagai di Chiang Mai. Dia tinggal sana menjadi guru Pak. Tapi dia bukan gurunya, tapi nolong lagi. Dianya orang New Zealand. Nah pasangan, kayaknya suaminya keturunan India. Nah kita ngobrol, nah kita makan tawarin. Nah begitu dia berangkat, dia juga tegur saya gitu ya. Kita mulai aja dengan kebaikan. Nah itu kita udah puan. Jadi kalau kita bergerombolan dengan kita, ya begitu aja Pak. Jadi usahakan dalam pesawat itu kita misah-misah. Kita punya untuk bisa menyapa orang, berbuat baik gitu ya. Jadi dimulai. Jadi kita, nah Robert Kiyosaki katakan orang yang paling ramah di muka bumi ini adalah network marketer Pak. Nah makanya Anda harus ramah. Ya disitulah nanti rezeki Anda mulai. Mungkin kita belum cerita tentang ridho. Jangan langsung ridho gitu ya. Nah itu. Ya ini luar biasa Pak. Ya banyak kita gagal karena begitu kita mulai pembicaraan kita langsung tawarkan bisnis. Orang pasti tolak. Ya orang nggak suka yang dibegituin gitu ya. Jadi kita jaga dulu compassion kita terhadap mereka ya. Nah lihat. Kita harus mengucapkan kata-kata satu sama lain yang mengarahkan kita ke versi diri kita yang berikutnya. Jadi apapun pekerjaan, kegiatan yang menjadi habit yang akan Anda, arahnya harus perbaikan diri. Jangan sama aja setiap saat, ya begitu-begitu aja. Nah ini yang puas dengan itu aja. Nah inilah, dan itu sangat mungkin dalam network marketing ya. Prestasi kita terus. Nanti kita ada tantangan baru lagi. Inilah yang akan membawa versi kita berikutnya. Jangan mau versi kita. Kalau versi kita berikut, maka kita akan jadi Nokia. Pak. Jadilah Anda sekarang itu adalah Apple atau jadilah Anda Android yang terus merubah versi. Ya. Nah, arahkanlah sebuah kegiatan kita ke arah perbaikan diri kita. Ya, nanti bisnisnya secara otomatis berjalan dengan sempurna ya. Nah, kata-kata yang kita ucapkan tentang satu sama lain tidak menggambarkan siapa kita. Nah, jangan Anda membanggakan diri. Apalagi bercerita, ini keras sekali. Taylor Notor mengatakan, jangan Anda pernah cerita orang lain. Apalagi upline Anda di belakang dia yang tidak bagus. Itu Anda selamanya akan kembali kepada Anda. Itu Ferdis yang memaparkan ya. Jadi simpan aja. Nah kemudian Anda penolakan nggak perlu Anda apakan ya, kemukakan. Kadang-kadang kita kasih Anda Zoom. Maaf Pak, saya lagi di masjid. Ya nggak ada hubungan Pak, nggak perlu. Ya maaf Pak, saya lagi kondangan. Ya berarti kondangan itu lebih penting. Masjid ya tetap tinggal atur. Kita kan jadwalnya sudah misah dari jadwal kita beribadah. Betul ya Pak Wiji ya? Kita sudah sesuaikan gitu.
Jadi jangan walaupun itu apa, jangan jadikan itu alasan ya, itu jadinya ya. Jadi saya sedang ini, Pak maaf saya di luar kota. Ada hubungan enggak Pak Zoom dengan luar kota, Pak? Nah, itu bisa. Kan enggak luar kota. Kalau sekarang tuh lucu banget gitu. Kalau orang bilang saya Pak di luar kota, dia jawab, berarti sinyal ada di sana Pak. Betul enggak? Dia bisa jawab WA kita, berarti sinyal ada, enggak ada masalah dia di luar kota Pak. Ya seperti Pak Wiji ya, dengan Rai tetap aja hadir. Betul kan? Bu Tiwi dalam apa? Tetap aja hadir. Nah inilah, jadi enggak ada alasan. Maaf Pak, saya nggak bisa dihubungi lagi di luar kota. Gitu. Dia jawab, tapi dia bilang nggak bisa hubungi. Nggak cocok Pak cara penggunaan WA otomatisnya gitu. Nggak cocok. Ini orangnya apa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita apakan. Kata-katanya ucapkan tentang satu hal sama lain tidak menggambarkan siapa kita. Jadi nggak perlu kita membanggakan diri. Apa seperti saya lah, Pak Ladin di masjid. Kemana aja? Kok hilang gitu ya? Ya jalan-jalan gitu. Saya nggak pernah cerita ini, bukan nggak ada Pak. Nggak penting gitu kan. Nah ya ini mereka membentuk siapa kita. Jadi ucapan, perbuatan kita itulah yang akan membentuk kita ya sesungguhnya ya. Nah jadi kata-kata penyemangat memiliki kekuatan sendiri. Nah inilah, carilah ini. Jadi momentum itu ada pada, ingat yang mempengaruhi kita adalah lingkungan itu besar. Anda tidak jauh berbeda dari 6 orang yang terdekat Anda. Nah coba lihat. Siapa 6 orang terdekat Anda? Anda juga tidak akan jauh dari segi apapun, termasuk income. Makanya bagi kita yang susah untuk berkawan dengan orang punya duit, Pak. Karena bukan lingkungan kita. Nah, makanya ciptakanlah sekarang. Dan di sini kita bisa bergaul dengan Pak Sam, kita bisa bergaul dengan Lizaimi yang income. Nah, bergaullah dengan itu. Jangan kepada networker yang gagal-gagal. Ya, Anda akan gagal. Nah, jadi berpedomannya kepada yang sudah sukses. Ya nggak ada orang berpedoman kepada yang tidak sukses. Kita selalu mendengar orang-orang tidak sukses, ya. Dan kita selalu membawa kegagalan kita, Pak. Ini jalankan dulu kita di bisnis begini, Pak. Ya dulu. Itu Anda sudah gagal, ya kan? Jangan bawa ke sini. Pelajarilah sesuatu yang baru di sini. Jadi Anda masuk ini, Anda menjadi baby. Ya lupakan yang lama itu, Anda mulai belajar karena tidak sama sekali. Apalagi ini adalah next level marketing, ya. Nah, kata-kata bisa meluncurkan kita. Nah, sebaliknya juga bisa meluncurkan, artinya membuat kita menjadi roket. Nah, mulailah dari kata-kata kita. Inilah kita perlu membaca, perlu hadir seminar, berada di lingkungan orang-orang yang baik. Orang biasa seperti Anda dan saya dapat meluncurkan satu sama lainnya. Artinya kita saling mendukunglah satu lain, saling berbagi kepada hal-hal yang baik. Hilangkan negatif ya. Nah, apa yang Anda omongkan, saya senang sekali dengan Ibu Tiwi apa adanya ngomong, tapi sangat teachable gitu ya. Apa-apanya sehingga luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah, inilah yang penting kita di situ. Nah, ini dia. Jadi jadilah kita ya, kata-kata yang dia ucapkan oleh orang baik memiliki kemampuan untuk bertahan dalam hidup kita. Maka kita carilah kata-kata dari orang baik nih Pak. Ini ingat nih kata-kata orang baik. Tentu yang ucap orang baik. Nah di lingkungan kita banyak enggak orang baik Pak. Nah kita diajarkan jadi orang baik Pak di sini. Ya. Jadi carilah sesuatu. Makanya disitulah makanya Lizaimi berkali-kali mengatakan leader itu tercipta di event. Karena di event itulah kita ketemu orang-orang baik. Orang-orang yang sukses seperti ya sini kita waduh luar biasa ya. Nah ini memang nggak bisa apa yang saya ceritakan ini mungkin 1/20-nya pun nggak sampai gitu ya. Nah kalau Anda ada itu ya seperti ini. Ya mengeluarkan sampai sekarang ya masih teringat tuh keluar air mata teman-teman. Ini nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Saya orang yang susah nangis ya sebetulnya. Ya istri saya juga kaget gitu ya. Nah inilah karena kita menghayati Pak. Dari kata-kata teman, dari kata-kata Ferdis kita Taylor, kata-kata dari di situ kita dapat leader-leader besar. Ini luar biasa. Nah, makanya ini dia bilang ya. Nah, yang bawah ini uang logam berkilau bernilai 2 kali lipat. Artinya itulah bagaimana Anda berkilau. Nah, kilauan Anda itu nanti yang akan menjelang berkilau itulah kita harus meningkatkan diri kita. Anda boleh jadi kecil ya, Anda ibaratnya hanya uang logam yang kecil ya. Nah inilah
kita yang harus kita tanamkan di sini. Jadi inilah, dengarkanlah suara paling benar, yaitu hati kecil kita, bukan yang paling keras. Ya, nah kata yang benar, bukan cara mengucapnya. Mungkin dia mengucapnya kasar, tapi itu benar. Terimalah itu sebagai sesuatu yang benar. Ya. Ya. Nah, jadi ada 3 inilah inti daripada next level marketing yang diajarkan di Asia, yang diajarkan nanti ilmu lebih dalamnya oleh Taylor Notor, yaitu ethos. Ya, mari sama-sama kita lihat di YouTube-nya Taylor Notor tentang ethos, ya. Jadi humility, genuine compassion, dan kindness, ya. Ini dia 3 hal yang paling kita diajarkan, ya. Nah ini ya. Jadi ada kemanusiaan, kasih sayang sejati, dan kebaikan, ya. Nah, Anda menjadi seperti orang-orang yang bergaul dengan Anda. Dan sebagian besar Anda akhirnya pergi kemanapun tujuan mereka. Nah, artinya selalulah Anda berkumpul kepada orang-orang positif. Itulah yang akan membawa Anda mau pergi, ya. Nah, hindarilah orang-orang negatif, termasuk juga downline yang negatif, lupakan, ya. Usahakan sadarkan aja dia, jangan Anda berharap. Ingat, Anda jangan berharap. Kalau begitu Anda berharap, Anda akan kecewa. Temukan saja, kita akan temukan. Nah, dari temuan itulah kita baru bisa create. Ya, kita nggak bisa paksa orang. Saya nggak bisa paksa Anda ya untuk hadir gitu ya. Nah, jadi yang paling penting kita penyadaran kepada inti kita masing-masing ya. Nah, lihat ketika ada orang lain di belakang kemudi, itu haruslah seseorang yang Anda percayai dan hidup Anda. Karena Anda telah memberikan banyak kendali atas hidup Anda kepada orang lain. Artinya, kalaulah Anda menyuruh orang untuk menyetir mobil Anda, pastikan orang itu mahir. Betul nggak Pak Biji? Karena hidup kita tergantung di sopir itu. Sama. Nah, makanya bergaullah dengan orang-orang yang bisa menyelamatkan Anda gitu. Jangan sembarangan gitu ya. Downline, malah Anda yang terpengaruh oleh downline-nya. Nah, itu lucu. Ya, yang negatif. Inilah, pilihlah yang terbaik. Artinya yang bisa membawa Anda sopir yang bagus, ambillah itu. Yang bisa membawa kemana tujuan Anda. Ya. Nah, kemudian Anda harus menjadi sopir juga untuk membawa kebaikan. Nah, pada akhirnya intinya kalau Anda mau jadi leader, harus jadi pengikut setia dulu. Tak ada itu orang langsung aja jadi presiden, nggak ada Pak. Dia pasti ada ikutan, betul nggak Pak Biji? Nggak ada tuh langsung dia triple diamond, nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin Pak. Nah ini yang perlu ya. Jadi harus ada panutan. Siapa? Tidak harus saya, tidak harus Lizaimi, tidak harus siapa Anda. Seperti kita belajarlah dengan siapa saja yang baik mengarahkan tujuan Anda tadi ya. Nah ingat, merupakan ide yang bagus untuk bertanya kepada orang-orang kemana mereka akan pergi sebelum Anda bergabung dengan mereka. Nah jadi kalau Anda boleh enggak milih, Anda disponsori orang, Anda bisa pilih yang lain, boleh. Contoh Lizaimi sendiri. Lizaimi sudah diprospek, tapi bukan Lizaimi itu kan dia tahu tidak ada orang memprospek dia, sama dengan Pak Sam. Dia nggak ada orang memprospek dia. Pak Sam tuh cari sendiri. Lizaimi cari sendiri. Saya juga tidak memapai ini. Pak Sam memang memprospek saya, berbeda. Lizaimi dia diprospek oleh siapa tuh yang dokter itu Pak. Di awalnya Pak. Di awalnya sudah dipresentasi, sudah Zoom gitu ya. Pada akhirnya begitu mau gabung, siapa yang datang ke Malaysia kemarin, yang dokter itu Pak? Saya lupa namanya. Gary Samuelson. Ya, jadi Gary Samuelson ini bukan, Gary itu penemu Pak, yang main MLM-nya Pak, yang jaringannya, yang leader ya siapa yang datang ke Malaysia? Bukan Gary itu penemu dari Ridho Pak. Bukan Gary, saya lupa lah namanya, wajah yang terbaik. Nah dia di prospek Pak, tapi setelah prospek mereka Zoom, dia nggak mau tanggung jawab Pak, nggak mau dia dia mau taruh di bawah leader Singapura Pak, orang pertama Singapura, ya kan? Nah
Ya, Lizami berarti ini lepas tangan, enak aja orang bule nih ya, dilemparnya ke orang lain, dia yang taruh ke bawah sana, nggak mau, Lizami nggak mau. Nah, Lizami searching lagi di internet, siapa nih orang-orang yang yang serius dalam menjalankannya. Dia searching di YouTube, cari ketemulah websitenya Alan Noble, Pak. Dia baca historinya. Nah, makanya kita harus punya jejak digital, Pak, yang baik. Orang akan mencari, Pak. Jadi dia searching, dia baca, dia tengok YouTube-nya, dia tengok success story-nya. Wah, ini gue banget nih, ini cocok nih. Dia telepon, Pak, si Alan Noble. Jadi bukan Alan Noble yang memprospek si Lizami. Nah, mereka cerita, siapapun ceritanya. Jadi ceritanya bukan prospek, Pak. Karakter diri yang dicari, Pak. Jadi Lizami dia sudah mau fokus nih dengan Asia, tapi dengan siapa dia mau bergantung. Jadi jangan Anda lagi kecewa. Oh, kalau Anda udah prospek, dia tak gabung dengan Anda. Dia gabung dengan orang lagi. Jangan salahkan. Introspeksi diri Anda. Kenapa dia? Karena orang bukan bergabung dengan Asia, tapi orang bergabung dengan Anda. Nampak ya contoh Lizami ya? Ya. Dia tolak. Apa yang terjadi waktu siapa datang ke Malaysia, dia menyesal. Ya, karena Lizami menjadi omset terbesar 2/3 omset dari Asia di Malaysia itu di bawah jaringannya Lizami. Ya, tapi dia salahkan. Dia salahkan Alan Noble. Enggak, Pak. Dia yang salah. Kenapa dia mau taruhkan di bawah, saya lupa namanya, Minarni atau apa, leader Singapura yang pertama, Pak. Dia nggak mau, Pak. Nah, tidak menyalahkan. Oh, bukan diklaim nih Lizami dicabut. Ya saya dulu prospek, dia gabung. Enggak, Pak. Bukan. Nah, banyak nggak terjadi pada kita, Pak Wiji. Orang seperti itu. Selama itulah Anda mau nyalahkan orang, selama itulah. Apapun multi level yang Anda gabungkan, Anda tidak pernah sukses. Karena salah hanya pada orang, pada upline. Ingat itu ya. Ingat, orang bebas. Orang yang Anda prospek, memang mungkin Anda yang informasi pertama. Tapi Anda bukan orang yang cocok untuk dia. Jangan kecewa, teman-teman. Jadi tingkatkan diri kita. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan orang. Pernah enggak siapa menyalahkan Alan Noble? Enggak. Itu pilihan ada. Sebelum kita bergabung, kita bisa bebas dengan, tapi nyatakan. Jadi nggak ada tuh sakit hati, nggak ada. Ya, kita mencari yang cocok. Ya, Pak, saya segan lah. Nah, ini bukan masalah segan, Pak. Kalau Anda masih mengatasnamakan kehidupan Anda segan, selama itu ya hidup kita akan segan, Pak. Betul ya? Nah, ini perlu disadari, teman-teman. Kita harus tegas pada pendirian kita, ya. Nah, inilah kata Alan. Jadi cari dulu orang yang pas, ya, untuk Anda. Ada sistemnya. Ya, Robert Kiyosaki, kalau tidak ada support system, sebagus apapun bisnis, Anda tidak usah gabung. Itu ada 8 prinsipal memilih network marketing oleh Robert Kiyosaki. Baca bukunya The Business School. Itu jelas di sana. Jadi yang pertama itu edukasi. Anda dapat enggak? Disitulah Anda akan ketemukan orang-orang baik, ya. Nah, ya. Orang tidak tumbuh di mana mereka mendapatkan informasi. Nah, ingat itu. Anda memprospek orang itu kan informasi, Pak. Ya, kalau kita Bentar ya. Bu, sebentar ya. Saya lagi Bu, sebentar lagi saya kontak. Saya lagi bawakan Zoom. Oh iya. Ya, sebentar lagi saya telepon Ibu setelah Zoom ya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini yang nelpon nih, Pak. Prospek saya yang baru, berapa hari berteman, saya udah bagi, sudah tonton video saya, dia telepon saya. Nah, inilah dia proses. Ya, kita tidak paksa, tapi kita jalurnya ada gitu ya. Ya. Nah, ini dia mau tahu tentang Asia, sudah dia tonton video, sudah saya bagi sebelumnya. Itu dari tidak kenal sama sekali, teman-teman. Ya, inilah dia. Jadi, Pak, informasi yang Anda berikan belum cukup. Nah, Anda rekrut orang, tinggalkan, ya kan? Nah, ini saya yakin Anda tidak pergi pun Anda kemanapun bisnis, Anda tidak pernah sukses, ya. Makanya nih, orang tidak tumbuh di mana mereka mendapatkan informasi, tetapi apa? Mereka tumbuh di mana mereka diterima. Paham maksud ini ya, teman-teman ya? Di mana Anda punya komunitas yang bisa terima Anda, yang bisa saling mendongkrak satu yang lain,
Bukan hanya sekedar masuk Pak ke bisnis ini. Karena ini Anda mau punya income ratusan. Sekarang saya udah 28 tahun bekerja dosen nggak dapat pagi sampai sore. Masa di sini hanya gabung langsung dapat 100 juta? Kan tidak mungkin Pak Wiji. Tidak mungkin. Ada yang menawarkan, wah Pak ini masuk duduk-duduk manis dapat duit. Sesungguhnya Anda dalam keadaan tertipu. Ya, tertipu Pak. Nggak ada. Kalau ada orang yang bisa kasih persen, ya bank aja lah. Bank ciptakan duit, dia yang ngontrol. Nggak bisa Pak, setahun hanya 6% dia kasih Pak. Itu pun deposito. Kalau tabungan biasa 0,2% Pak. 0,2% setahun dia kasih kita. Ini ada perusahaan baru, ya baru datang bisa ngasih 20% per hari. Dari mana? Betul ya Pak Wiji ya? Nah itu kita ada. Dan itu yang paling banyak Pak, orang-orang kita. Ya, dia dapat duit tapi tidak berkah Pak. Tidak dapat. Banyak yang korban. Nah kami pun Pak Wiji pernah tergiur di situ dan kena Pak. Dan tobat sudah. Ya, jadi hati-hati. Tidak ada sesuatu perubahan itu kalau tidak kita mulai dari diri kita dan kita berada di lingkungan yang tepat. Nah di Indonesia banyak orang nggak mau kerja tapi ingin uang banyak. Maka jatuhnya ke money game Pak. Nah bisnis yang tidak tutup poin. Ya di mana tidak tutup poin tidak ada omset dapat duit Pak. Nah ini yang perlu dipahami konsep bisnis. Ada supply dan demand. Tidak ada sebuah sesuatu duit kalau tidak terjadi repeat order. Sudah pasti. Itu teori bisnis dasar Pak. Cuma orang banyak lupa ya. Yang suka kita tergiur, nggak kerja Pak, duduk manis, pokoknya aman, serahkan duit, dapat uang. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali jalan. 6 bulan selesai semua Pak. Ya. Nah, mereka tumbuh di mana mereka diterima. Nah, makanya kita sangat menerima teman-teman, inform semua, saling membantu, itu yang paling penting. Anda merasa accepted, itu yang paling penting dulu ya. Jadi inilah visi kita, pernyataan misi dan kita, yaitu untuk kehidupan orang yang lebih baik. Bukan kehidupan kita kan Pak Wiji? Bukan kehidupan kita, kehidupan orang lain. Nah, katakan, kalau Anda ingin mencapai impian Anda, carilah orang-orang lain yang bisa Anda bantu impiannya. Impian Anda niscaya akan tercapai. Betul kan? Nah, maka yang paling tepat adalah di sini Pak. Tapi kalau Anda dukung umpamanya anggota dewan terpilih, ada hubungan dengan Anda Pak? Gak ada Pak. Itu pun orang mau Pak. Mati-matian mendukung. Begitu dia duduk, Anda udah lupa. Jadi presiden dukung. Anda nggak kuat. Kalau kita kecil-kecil ini nggak ada. Kecuali ada orang partai. Ya. Nah, kadang-kadang nggak partai. Nah, inilah dia. Kita cari Pak. Yang bisa untuk kehidupan orang lain. Kita menolong. Menjadi kekuatan untuk kebaikan dunia. Jadi bukan kebaikan diri kita, bukan kebaikan Indonesia. Tapi dunia Pak. Tujuan daripada Asia ini. Jadi jelas Pak. Ini isi daripada Asia ini. Ya, makanya di sini sebagai manusia yang dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa. Dan potensi untuk mengembangkan hati yang hangat. Hati ya. Masing-masing dari kita dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan. Ingat ya, jadi kita ini diciptakan untuk kebaikan Pak. Ini dikutip beliau. Nah ini melihat lagi bahwa Taylor itu memang pembaca yang ulung Pak. Yang dia baca apa? Buku Dalai Lama. Dalai Lama ini pemimpin mana Pak? Thailand Pak ya? Thailand apa Cina Pak? Cina Pak. Cina ya? Ya. Ini luar biasa Pak. Nah inilah. Ini yang dibawa versi kita ya. Nah ini masih dari Dalai Lama. Jangan berkecil hati dengan berita buruk yang kita dengar. Pada kenyataannya itu mencerminkan sebagian kecil dari kisah manusia. Di bawah ujung buruk Gloucester ini ya. Ini kan ujung buruk ya. Nah itu terdapat reservoir besar kepekaan dan kebaikan. Ini ya. Nah dan masing-masing dari kita dapat membesarkan kebaikan itu. Nah inilah dia. Jadi hati kita ini memang untuk kebaikan Pak. Itulah yang harus kita pupuk. Bukan untuk menjerumuskan orang. Maka kita di Asia ini bagus banget. Kita kerja antar tim. Kita presentasi antar berbeda. Ini bagus banget Pak Wiji. Kita ini kerjasamanya. Kayaknya Pak Sam ya sangat bagus dalam membangun apa di Indonesia ini ya untuk kebersamaan.
Jadi berbagi. Dulu waktu saya masuk Pak Sam, aduh Pak Ladin capek saya presentasi, nggak ada apa. Nah, tapi alhamdulillah kita ini menjadi motor tiap hari, kemudian orang lain terbuka. Nah, sekarang kita bisa bergabung di tim yang besar itu. Nah, kita bisa fokus yang lebih yang lain gitu Pak Wiji ya. Nah, jadi kita ambil porsi kita manfaatkan setiap momen yang ada pada tim kita di Indonesia ya. Pernyataan misi. Nah, bagaimana Asia menjadi kekuatan untuk kebaikan dunia. Nah, makanya mulailah Anda, saya yakin Anda yang fokus nanti timnya pasti ada dari luar negeri. Karena ini tujuannya seluruh dunia. Nah, nanti mungkin Anda tidak punya orang, tapi orang kan punya orang, Pak. Nah, itu yang perlu diingat di dalam network marketing. Nah, karena visi ini udah besar, kita berada di bawah itu, kita pasti besar, Pak. Nah, inilah dia yang dikatakan oleh, jadi kita di Asia ini punya yayasan, namanya adalah Asia Advancing Life Foundation, yaitu yayasan yang akan meningkatkan kehidupan umat manusia, Pak. Dan ini ada terus setiap tahun bantuan ke negara yang membutuhkan. Ini adalah di Afrika, di mana ini sekolah yang dibuat oleh Asia, Pak. Mungkin dari dana-dana kita ada disisihkan sebenarnya untuk umat ya, kalau istilahnya charity ya, berbuat kebaikan. Nah, makanya ini ada foundation. Nah, Taylor mengatakan dia buat kebaikan ini bukan dia sudah memberikan kontribusi kepada Asia. Mana targetnya adalah negara-negara di mana satu botol ridho pun belum terjual di sana. Nah, inilah yang dilakukan oleh Taylor Norton di dalam membawa supaya memang kita berbuat baik dulu kepada dunia-dunia di mana Asia belum ada ya. Nah, inilah dia ya, ini adalah di Kamboja, Pak. Di Kamboja ini pun sudah dibikin air di sana air sulit. Nah, ini dibikinkan air leding pump itu oleh Asia. Nah, dengan begitu anak-anak yang apa menjadi bisa senyum. Inilah kebahagiaan. Nah, inilah Perdis turun, Pak, ke mengajar ke sekolah-sekolah yang terbelakang, memberikan bersama dengan mereka. Ini luar biasa, Pak. Dan Anda akan menjadi leader besar, Anda akan terlibat di dalam ini nanti, Anda akan dikirim biaya perusahaan kemana kegiatan ini akan ada. Luar biasa Pak Wiji, terbayang enggak Pak Wiji nanti? Seperti Pak. ini, Pak. Siap. Inilah visi kita. Luar biasa. Ya, ini Anda lihat ini di belakang-belakang ini banyak leader, Pak. Ya, Anda yang sudah financial freedom nanti, Anda tugas kita adalah membantu umat manusia di muka bumi ini. Nah, makanya kasihlah teman-teman semua. Ini saya selalu mau mengeluarkan air mata, Pak, di sini. Ya, luar biasa. Nah, inilah dia bagaimana. Nah, ini sangat penting, Pak. Anda jangan remehkan downline Anda. Perhatikan, bawa mereka ke sistem. Walaupun mereka menolak di awal, karena kita nggak tahu dari biji mana nanti yang akan besar. Anda jangan berharap, wah ini bupati nih, masuk hebat nih. Belum tentu. Oh, ini tukang sopir taksi. Mungkin sopir taksi itulah nanti yang akan menjadi leader besar. Kita nggak tahu. Ini adalah rahasia Allah. Yang penting Anda tingkatkan diri, terus berbuat kebaikan ya. Meskipun kamu dapat ya dengan mudah menghitung biji dalam apel. Artinya kalau apelnya Anda belah, Anda bisa pilah-pilah bijinya berapa biji. Itu bisa dihitung. Tapi tidak mungkin menghitung apel dalam biji. Artinya biji satu ini ditanam, dia tumbuh, kita nggak tahu berapa apel yang bisa dia ciptakan. Tak ada statistik. Ini Perdis sampai membaca kepada yang seperti ini, ya ini adalah pengarangnya nggak jelas. Tapi ini adalah sangat famous ya. Kalau kita di dalam kita Pak Wiji selalu dicontohkan tangkai padi gitu ya Pak ya. Tangkai padi berbuah dari satu biji menjadi satu tangkai. Lebih kuat ini kayaknya Pak. Kalau satu tangkai itu masih ada batas. Sekian ratus, sekian ribu biji. Masih bisa dihitung. Betul nggak Pak Wiji? Tapi Al-Baqarah 261 itu Pak. Al-Baqarah iya. 261 ingat saya. Betul. Tapi kalau ini nggak bisa Pak. Satu apel itu berapa usianya, berapa biji yang bisa dihasilkan apel Pak. Inilah. Nah kita nggak tahu nanti dari Pak Fajri, kita nggak tahu berapa ribu nanti downline berada di bawahnya. Betul nggak? Amin. Dari amin, Pak. kita nggak tahu berapa ribu yang akan tercipta Pak.
di bawah itu. Inilah, dan ini tidak mungkin Anda berada di dalam sebuah perusahaan, saya jadi rektor pun tidak mungkin terjadi, Pak. Makanya itulah saya mengundurkan diri menjadi seorang dosen dan tidak mau berprestasi di sana walaupun peluang itu ada. Tapi begitu apa selesai, Pak. Kalau ini tanpa akhir. Jadi ibaratnya kita membangun Asia ini ibaratkan menanam satu biji apel, kita nggak tahu berapa apel yang akan muncul. Betul nggak? Ini luar biasa, teman-teman. Jadi kita ingin berarti, terutama dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai. Ingat ya, lagi-lagi berarti ya, bukan nggak ada cerita bonus, Pak. Yang percaya bahwa keberadaan kita memiliki tujuan. Nah, ingat, makanya Anda harus tahu apa itu ridho. Nggak perlu ilmunya tahu, tapi visinya apa? Tangkap visinya ya. Kita nggak pakar. Kita aneh juga nanti kalau Anda jadi pakar ridho bisa jelaskan. Nggak mungkin, Pak. Kita nggak punya basic. Yang paling penting bagi kita bagaimana orang dapat manfaat yang banyak. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Maka Ferdis mengatakan, ceritalah sedikit tentang ridho ini. Kebanyak orang tidak detail. Malah salah kalau Anda bercerita detail. Makanya kadang-kadang, makanya saya selalu potong itu di dalam yang sudah mengarah kepada detail. Itu tidak kawasan kita. Nanti kalau Anda berprestasi, hadir di Amerika seperti yang katakan Pak Sam. Ada forum dokter. Hadir, itu kan kemarin saya tantang tuh. Hadir tuh seminar yang di Paris, itu kan terbuka. Kalau Anda merasa pakar, ahli, masuk sana, daftar. Anda akan tahu tentang ridho. Di situ pakarnya ada. Kita nggak ada apa-apanya. Kita ini ada mendapatkan visi, inilah yang kita mau ambil. Kita tidak, Pak. Ibu Tiwi seperti saya menjadi orang percaya dengan kita. Bukan orang juga kalau kita masuk rumah sakit seperti saya nggak tahu itu obat yang dikasih dokter untuk apa efeknya, nggak perlu, Pak. Yang penting jantung saya beres, dimakanlah 4 jenis, betul, 14 jenis, betul nggak Pak Biji? Nggak tahu kita sesungguhnya. Nama aja sudah nggak apa kita, jangankan zatnya, jangankan dasarnya. Iya, yang penting minum, Pak. Nah, makanya Anda nggak usah takut hati, nggak ngerti tentang ridho, nggak penting. Niat Anda adalah nolong orang minum, sehat, sembuh. Itulah yang kita inginkan, Pak. Jangan terjebak dengan yang detail-detail itu, ya. Cukup sekedar tahu aja. Anda ada peluang, pelajari aja. Mungkin menambah gitu ya. Kalau Anda tidak paham, nggak apa-apa. Saya juga nggak paham, ya. Nah, kita memiliki tujuan. Kita adalah makhluk pencari makna. Nah, carilah makna apa yang terbesar Anda di dalam melakukan Asia ini, ya. Nah, ingat, ya. Nah, ini melalui terhubung dengan orang lain, ya. Benar-benar membuat perbedaan kepada orang lain. Nah, inilah dia. Kita membuat perbedaan. Dia dari sakit yang parah, dia mulai bisa berdiri, dia bisa mulai berjalan. Ada yang langsung bisa nyetir. Ini kan luar biasa, Pak. Kita bukan dokter. Malah banyak dokter ya, seperti Dokter Izam ya, juga menangis sama dengan saya ya di sini. Apalagi dia, dokter di Malaysia pasti lebih bagus dari kita gitu ya. Tapi dia dengan hati yang dalam, dan lebih menyenangkan dia bisa membantu orang dengan ridho. Mungkin dulu waktu dokternya orang sembuh biasa-biasa, nggak nangis dia. Tapi di sini nangis gitu Pak Wiji ya. Terharu nggak kita Pak Wiji? Dokter loh Pak. Ya kan? Nah, punya klinik itu. Dokter Izam tuh punya klinik, Pak. Ya, kita membuat hidup kita berarti bahwa kita membawa nilai dan tujuan hidup kita. Jadi kebaikan kita itu kita berikan lagi kepada orang lain. Inilah kekuatan kasih sayang. Ini diambil sangat banyak diambil oleh Taylor dari buku ini ya. Nah, inilah inti sekarang. Ini Asia sudah nampak. Walaupun kita belum banyak paham ya, nanti silakan kita hadir terus belajar ya. The next version of you. Inilah dia. Kita tingkatkan versi kita masing-masing ya. Nah, inilah hasil hadiah daripada Chiang Mai Thailand ya, Asia Action ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Dah harus ikut tahun depan. Saya berharap sih Pak Wiji untuk tanggal 11 bulan 11 ini ada minimal 50 orang di tim kita hadir ke Malaysia karena itu tidak ada syarat apa-apa. Tiket saja, anggap aja kita jalan-jalan ya, beli tiket pesawat, pulang, hotel kita cari yang murah nanti, ya makan, ya berapalah 2 hari di sana, ya kita bisa hadir, kita bisa melihat visi Asia itu dari orang-orang yang memang memberikan pengaruh atau inti di dalam bisnis kita ini. Itulah yang akan kita tularkan kepada. Ada yang donasi ya Pak Latin? Ada ya, yang Pak. donasi. Pak Haji Nur, Pak Haji Muhammad Nur. Ya, silakan Pak. Dari Sumbawa.
Ya, Bawa gimana, mobil. Pak? Insya Allah. Ya, silakan didata sekarang siapa-siapa yang akan berangkat tanggal 11, tidak lama juga lagi ya, November, untuk kita sama-sama lah ke sana. Saya sih target 50 orang Pak di tim kita. Amin. Nah, itu dia kira-kira. Mau kemana ini? Silakan Halo. Pak Wiji, mungkin dibawa Pak Wiji. Nah, Ya. Sudah selesai Pak ya? selesai. Ya, jadi intinya kembali kepada kita, versi kita apa. Nah, tingkatkanlah versi kita. Itu kata Taylor. Ya. Alhamdulillah. Makin kenceng ini hati, makin baru, makin tahu konsep dari Asia ini. Kita Ya, tambah belief Pak ya, tambah belief. belief kita yang harus memang diperkuat gitu ya, hingga kita tidak tergoyang oleh lingkungan ya. Itu dulu, kita sekarang yang penting itu mempertajam belief kita dulu. Betul. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 ya. Tidak terasa Semoga 2 jam ya. Anda semua bisa merasakan, kita semua bisa merasakan bahwa Asia ini kita tidak hanya sekedar bisnis ya. Betul-betul Asia ini ada of life ya, menjalani hidup yang lebih bermakna. Ya. Jadi kalau bahasa santrinya itu khairunas anfa'uhum linnas. Barang siapa yang paling baik itu dirinya yang paling manfaat buat orang lain. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kita Pak Ali. untuk ya. Gimana Mas? Indra? Ya, bisnisnya ini memang mencari orang-orang pilihan, Pak. Karena dia harus masuk di sanubarinya itu in the name of God. Amin. Iya, kalau enggak in the name of God, susah ini. Kalau tujuannya, banyak ini member beberapa yang saya rekrut itu karena tujuannya mencari uang, ya nyerah dia. Betul. Pasti nyerah. Iya. Tapi kalau in the name of God tadi belief tadi, berbagi informasi, kita tidak akan pernah menyerah karena kita mau tolong orang ini. Makanya saya berkali-kali menyampaikan, baca bukunya Robert Kiyosaki itu Business School ya. Itu kan for people who like helping people. Untuk orang-orang yang suka menolong orang lain. Nah kalau kita nggak suka nolong orang lain, orientasi kita uang, ya pasti patah di sini. Betul. Ya itu harus dibenarkan dulu. Kalau kita Ya, tujuannya nanti- nolong orang, biarkan rezeki sudah wilayahnya Allah ya, in the name of God tadi sudah pasti datang. Itu aja. Oke, Ya, nanti sampai presentasi ketemu saya bagikan di grup yang Telegram ya. malam. Saya bagikan di Ya. grup Telegram nanti Pak Siap Wiji. Pak Adin, bagus. Bagus. Ya, terima kasih Pak Ladin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di keramaian nih. Lagi di mana Pak? Lagi di keramaian nih pertandingan tenis. Tapi kan kata Pak Aladi itu benar. Kita ada dimanapun. Kalau kita itu memang niatnya memang ikut Zoom ya bisa aja. Kecuali kalau kita memang tidak bisa gitu. Mungkin lagi presentasi soal ilmiah apa. Tapi selama kita punya sinyal, ada waktu dimanapun bisa. Nah ini Pak Ali ternyata nyetir mobil juga ini. Ya. Bagus sekali, Ya. bagus, bagus. Oke, Sama-sama, jadi Pak Ali. sama. Makasih Mantap, Pak Adin. sama. Terima kasih semua. Nanti saya bagi ya Sampai presentasi. ketemu. Terima kasih. Siap. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiwi, Terima kasih. rekamannya tolong. Rekaman Ya, Ibu dan- Tiwi kan. Ya, terima kasih. Bu Rekamannya Tiwi udah ada rekam tuh. Bu Tiwi ada rekam. Nanti Bu Tiwi bisa rekam. Ya, itu Bu- Bagus, bagus. ya di Oh, ya. kita optimalkan grup di Telegram ya. Tidak Iya, kita iya, iya. banyak di WA karena itu terbatas banget. Nah, mana yang Sangat apa, berguna Telegram. kalau di Link-linknya bagikan Telegram. ke down lainnya, link untuk bergabung ke Telegram supaya sekarang baru Iya. saya lihat 51 orang yang ada di Telegram.
ya ini. Jadi kita tidak ada batas lagi untuk membagikan apapun materi di Telegram. Tapi kalau WA hanya 1 menit sekian, bisa hanya video di WA ya, nggak bisa panjang. Nah di Telegram 1 jam 2 jam bisa diupload di sana. Jadi ini kita optimalkan Telegram, kembangkan kepada timnya untuk pakai Telegram. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.